Gue udah mulai kenal sama Mbak Yurika ini, gue nggak tahu ya. Terus gue kayak Gue sedih deh dia nggak tahu gue. Ya, terus Mbak Yurika waktu itu Gaulnya di mana sih? minta editin foto ya pas waktu mau lebaran ya. Editin foto, terus gue cari-cari foto dia tuh, gue browsing di Google. Terus wah ternyata banyak yang foto dia yang gini-gini tuh. Apa sih gini-gini Yang apa foto sih? tanda kutip yang seksi-seksi. Itu sih nggak Kenapa? seksi buat gue, biasa aja. Lu aja yang mikir seksi. Ih, itu gimana nggak seksi nih? Fotonya kayak gini nih. Wait a minute, sebelum kita masuk ke video berikut ini, jangan lupa ya untuk kalian mencet tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Enjoy the video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aditya Project. Kali ini sekarang gue sudah bersama artis Mbak Yurika Prastika. Hai. Mbak, sekarang kan lagi kondisi pandemik nih. Kesibukan apa aja tuh Mbak? Lagi ngapain aja Mbak? Kesibukannya Mbak? Yang pasti di Oh, rumah perkenalkan diri aja. dulu kali Mbak, ya kan? Mungkin orang-orang lama juga lupa kalian mau wajahnya sekarang, ya kan? Kalau dulu kan seksi, terus mon, gitu. Sekarang juga masih. Oh, Masih. Hai, nama gue Yurika Prastika. Mungkin kalau yang apa sih subscribe-nya Aditya Project tuh pasti muda-muda. Jadi mungkin yang tahu gue tuh bapak ibunya kali ya, gitu loh. eranya beda lah ya. Ya, gitu loh. Mbak Yurika sekarang kesibukan apa lagi Mbak? Kesibukannya di rumah, terus paling olahraga, main game, nonton TV, ya gitu aja, nggak ngapa-ngapain. Terus paling nyari teman, ngobrol, ngalir ngidul, ngechat, terus ya pokoknya apalah yang bisa bikin nggak boring, terus bisa betah di rumah gitu loh. Tapi sebenarnya udah mau gila sih, kebanyakan di rumah. Tapi sekarang masih aktif syuting-syuting gitu nggak sih Mbak? Masih, kemarin tuh juga sebelum pandemi tuh gue lagi stripping pas tanggal 24 kita di break. Ya udah, jadi belum syuting dan sampai sekarang belum syuting. Tapi kemarin di bulan April gue ada beberapa bintang tamu di stasiun TV, ada beberapa kerjaan gitu, masih ada lah gitu loh. Hanya itu aja sih. Terus gue ketemu lo lagi. Oh iya. Nah, buat kalian yang belum tahu Yurika Prastika itu siapa, nah ini gue kasih lihat videonya. Tersangkanya sudah datang. Siap-siap ya, Bang. Polisi, ada maling. Iya, Bang. Berisik kenapa sih lu? Gua kan belum selesai ngomong. Aduh, ampun deh lu. Tak lama-lama gua. Mulut lu gue saus, mau nggak? Buruan, Emangnya gua mie goreng mau disausin? buruan. Cuma segini. Dulu kamu kasih lebih banyak dari ini. Kalau segini buat apa? Nggak cukup apa-apa ini. Bu, sekarang kan aku sudah berkeluarga. Gimana dong? Gimana lo gak dikatain bom seks? Coba, lo sedih coba. Gitu. Sedihnya, coba. Kalau takut, Nah, itu dia seorang Yurika Prastika. Nah itu saya, cari aja di YouTube Yurika Prastika, Oh iya, pasti banyak. Mbak Yurika juga sekarang lagi aktif di YouTube. Jangan lupa bantu juga support untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Tapi aku baru loh, jadi aku tuh belum ngerti karena ya maklum lah ya, emak-emak gaptek gitu loh, nggak ngerti. Terus ketemu sama dia, akhirnya coba bikin. Kita bikin project. Ya gitu loh. Terus gue juga mau nanya sama dia, Apa Mbak? kenapa ketemunya sama gue ya? Nggak tahu ya. Jadi
kenapa gua ke seorang Yurika Plastika. Ini kan konten gua, Mbak, bukan konten lu. Ya gue tahu, tapi kan gue juga boleh nanya dong. Kita ngobrol aja sih, bukan berarti konten dia terus dia nanya gue mulu. Boleh dong gue nanya. Egois banget. Oke. Jadi gua sama Teguh tuh kayak kita membangun kerjasama bareng ya, Gu. Nah, kan gua tuh kayak gua ini kan sibuk kerja gitu. Gua juga punya waktunya nggak terlalu banyak banget gitu. Nah, Teguh ini juga sibuknya kuliah, Mbak. Terus gue nggak sibuk ya. Enggak, kalau Mbak Yurika ini kan juga sibuk. Jadi gini, kan katanya Mbak Yurika ini lu banyak yang kenal ya. Gue juga nggak tahu. Gue jadi kenal Mbak Yurika itu pas dia lagi main di film Nenek Gayung dan Aki-Aki Cangkul ya. Aki Gayung. Nenek Gayung, kakek Cangkul. Oh, Nenek Gayung, kakek Cangkul. Ya, Dia belagu loh, dia nggak kenal gue siapa. Hello, seluruh Indonesia tahu gue. Sombong amat. Please deh. Iya, kan saya nggak tahu. Aduh. Nah, akhirnya gue lihat kayak di pencarian gitu, bukan apa sih namanya sih kalau di Instagram, apa sih namanya? Gue lagi mau cari terus tiba-tiba dia naik ya. Ada iya foto lu gitu apa sih nggak ngerti pokoknya. Akhirnya gue follow dia, terus gue follow terus gue DM dia. Tuh DM lama banget nggak dibalas-balas. Biasa lah ya. Artis Bukan orang, kalau semua DM gue ladenin harus berapa banyak laki-laki yang gue jawab. Iya kan, jadi gue kalaupun mau bales tuh pasti gue lihat dulu siapa orangnya. Tapi gue itu nggak sempet ngeliat DM yang orang nggak kenal. Dan biasanya juga teman-teman gue sesama artis tuh biasa dia kalau kita nge-DM orangnya kenal baru dibales gitu loh. Kalau nggak kenal, yang ngapain dibales? Kecuali kalau nggak kenal tapi gini, Mbak bisa nggak kita mau endorse? Mbak bisa nggak kita kerjasama? Atau Mbak nomor teleponnya berapa, kita dari PH ini? Baru gue balas. Kalau cuma sekedar kenalan atau ngefans atau muji-muji Hei, kok rame ya? Kan saya mau nanya Mbak Yurika kenapa jadi konten pengen diacak-acak ini, boy. Ya nggak, Gu? Ini saya hostnya, ya kan? Dia bintang tamunya, pasti saya yang ditanya-tanya ini. kan dia nanya gue jawab dong gitu Ya, kan. pada akhirnya- daripada sepi kan, jadi ada tanya jawab daripada lu nanya gue jawab, lu nanya gue jawab, kayaknya basi gitu. Ya udah seininya aja. Ya, oke. Lanjut ke Mbak Yurika Plastika. Tadi tuh film itu main tahun berapa tuh, Mbak? Gue pertama main film itu tahun 1989. Nah, lu kebayang tuh, lu belum lahir. Lu juga belum lahir. Salah ya. Terus gue booming jadi bomsek di tahun 1000. Oh, pernah jadi bomsek. Iya. Itu karena Jadi setahun gue 12 film, karena film gue dianggap paling berani saat itu, berani setengah naked ya. Itu 1989, Pembalasan Ratu Pantai Selatan. Nontonnya di YouTube, cari ada Pembalasan Ratu Pantai Selatan. Terus udah gitu naik deh nama gue, dari situ mulai tuh film-film gue banyak. Tapi waktu itu gue lebih memilih kan waktu itu film Indonesia sempat booming naik, tapi di tahun 90 itu drop. Gue nggak tahu kenapa drop. Banyak film-film itu film esek-esek, film kayak Ranjang Bergoyang, Cintaku di Malam Pertama, atau Kelambu Biru, gitu-gitulah judulnya tuh, yang agak-agak ya tuh 21 plus. Nah, tapi gue lebih memilih ke film action. Jadi film-film gue tuh rata-rata film action gitu. Kalau sekarang lu bisa nonton di layar tancap. Dan tandeman gue waktu itu tuh Berry Prima, almarhum Adven Bangun, terus siapa lagi ya, Lamting, Yosep Hungan, gitu-gitu loh. Maksudnya fighter semua. Jadi gue lebih banyak main di film action. Setahun itu gue bisa 12 film. Oh, berarti lu sempat dijulukin bomsek ya, Mbak? Iya, di tahun 89. Tapi gue lebih memilih ke alur bintang action, bintang laga. Karena di waktu itu di bintang, kalau yang untuk drama tuh udah banyak. Ada Ria Irawan, ada Nur Arifin, ada Sally Marcelina, ada Miriam Bellina, Lydia Kandau. Sementara di film action tuh nggak ada artis, nggak ada bintangnya. Jadi ya udah, kebetulan juga gue kayaknya lebih cocok main di film-film action. Gue orangnya tomboy, gue orangnya cuek, agak sedikit selebor. Terus gue juga seneng olahraga. Jadi ya pas di film action gitu loh. Gue seneng banget, sampai gue tuh pernah gue stay di Pelabuhan Ratu setahun. Terus gue di Pangandaran 6 bulan. Jadi gue banyakan di luar. Dan gue tuh dulu kecil, hitam, gosong, ininya tuh hitam banget karena gue sering banget di pantai. Gue suka ke pantai, gue suka ke gunung, gue suka di luar gitu loh. Nah, jadi ketika gue udah mulai kenal sama Mbak Yurika ini, gue nggak tahu ya. Terus gue kayak Gue sedih deh dia nggak tahu gue. Ya, terus Mbak Yurika waktu itu Gaulnya di mana sih? minta editin foto ya pas waktu mau lebaran ya. Editin foto, terus gue cari-cari foto dia tuh, gue browsing di Google. Terus
wah ternyata banyak yang foto dia yang gini-gini tuh. Apa sih gini-gini Yang apa foto sih? tanda kutip yang seksi-seksi. Itu sih nggak Kenapa? seksi menurut gue, biasa aja. Lu aja yang mikir seksi. Ih, itu gimana nggak seksi nih? Fotonya kayak gini nih. Nah seperti itulah ya fotonya. Nah gue juga mau tanya nih Mbak, perbedaan mungkin kan lu ngerasain dong nih perpindahan zaman, perpindahan teknologi, bener dong. Pasti juga ada dari perfilman juga ada yang Iya, berubah gitu oke. kan. Apa sih perbedaannya zaman dulu sama zaman sekarang Mbak? Ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau kita lihat perbedaan dari peralatannya. Oke. Kalau dulu kan pakai film tuh, pakai Oh, film, iya, iya, ya iya, kan. iya, Terus film. kalau habis filmnya ganti film dulu, yang dimasukin film, Oke. ya kan. Pakai, terus udah gitu cuci cetaknya harus di Hong Kong. Terus kalau kita syuting diulang-ulang tuh sampai bertik diulang-ulang tuh ngabisin banget bahan bakunya kan. Kalau sekarang kan era digital, lu mau acting kayak apapun kalau salah bisa dihapus, udah selesai syuting bisa dilihat. Kalau zaman dulu kan nggak bisa dilihat, ya kan. Terus dari lampu juga dulu itu HMI atau lampu-lampu apa yang kecil-kecil tuh, yang buat cakep tuh yang kayak neon, apa namanya gue lupa nih jadinya. Pokoknya lampu-lampunya tuh beda deh, equipmentnya sekarang lebih modern. Kalau dulu itu bener-bener yang masih LED meter gitu loh, diukur gitu, masih pakai film yang harus cuci cetak, lampunya pakai mini brut yang panasnya minta ampun kena kulit muka, masih pakai lampu 5 kilo, 2 kilo yang panas gitu kan. Berarti perbedaannya jauh Perbedaan banget itu sama ya. sekarang lah Terus oke, itu satu dari segi peralatannya. Terus dulu juga dubbing, ya kan. Jadi kalau selesai syuting itu kita harus dubbing, ada dubbernya. Kalau sekarang kan suaranya langsung diambil, ya kan. Di situ juga. Dan ada lagi Mbak satu Mbak, sekarang tuh untuk viral cepet banget. Iya. Ya nggak sih? Iya. Untuk jadi seorang artis Karena tuh kan viral banget. karena kan memang banyak medianya untuk lu bisa menjadi viral dan lu bisa menjadi artis. Tapi kalau lu cuman artis jadi viral 3 bulan dah, itu pokoknya nggak bisa. Lu biar gimana jadi artis tuh nggak hanya bermodalkan viral, lu harus pinter karena banyak hal-hal yang harus lu tahu, bukan hanya sekedar berakting lu gila gitu loh. Benar-benar, gua Oke, setuju. terus sekarang manusianya. Kalau orang zaman dulu itu artisnya nggak banyak, dia lagi, kru juga sama, dia lagi, dan mereka semua tuh benar-benar mempunyai kemampuan. Kayak kru harus ikut KFT, artis harus ikut Parvi. Terus mereka juga sekolah, mereka juga dites gitu loh untuk bisa sampai ikut syuting. Prosesnya tuh harus dari departemen penerangan, harus dari KFT, dari Parvi, terus artisnya itu tuh lagi. Jadi kita kalau di lokasi itu kenapa kita kompak, karena krunya ya itu tuh lagi gitu loh. Gue tuh sampai 6 bulan di Pelabuhan Ratu udah nyampur sama masyarakat di situ. Terus juga gue di Pangandaran juga hampir setahun gitu kan. Jadi kita tuh SDM-nya tuh asik, kompak banget, saling ngebantu gitu loh. Terus kita juga kayaknya nggak pernah sesama artis tuh berantem. Gue itu dulu sahabatan sama Nur Arifin, sama Kiki Fatmala gitu tuh, kita tuh kalau udah syuting satu beli tas, semua beli tas, satu ganti mobil, semua ganti mobil, gitu seru gitu loh. Kita bener-bener temennya tuh gimana ya, pulang syuting kita clubbing gitu loh. Kalau sekarang untuk viral saya nggak Nah singgulan sekarang ya. kalau sekarang nih artis, gue bingung kok mereka bisa berantem, bisa saing-saingan gitu. Padahal kan rezeki itu kan beda-beda. Jadi Ngapain udah sih ngatur lu lah ya. lu ngikut? Nanti juga kalau emang udah waktunya lu juga kalau naik gitu loh, benar. iya kan? Nah itu pola pikir orang-orangnya tuh beda gitu loh. Terus sama zaman sekarang kan orang lebih nggak peduli. Jadi artis dan kru itu saling kompak, saling ngebantu, nggak saling ngejatohin, saling support gitu loh. Dan mereka tuh benar-benar saling menghargai. Terus kalau zaman dulu sutradara itu benar-benar jenderal di lokasi itu. Jadi semua apa kata dia, makanan tuh dibedain. Kita sangat hormat sama yang namanya sutradara, sama kameramen, sama DOP tuh kita sangat. Kalau anak sekarang atau karena situasi sekarang, sutradara tuh dibentak-bentak pemain, sutradara dimaki-maki Iya, udah kayak pemain, nggak ada malah harganya ya. sutradara bisa keluar gara-gara dikeluarin pemain. Terus DOP Sampai dulu bisa itu, Mbak? bisa ada kejadian, gak usah gue sebutin. Kalau dulu DOP nih lagi dia lagi ngukur gitu, lagi pakai LED meter, lagi apa, kita itu pemain atau siapapun mana boleh munggungin di depan kamera, dia bisa dilempar. Kalau sekarang mau orang udah cuek, kadang-kadang gue sama tukang makeup jangan gitu, nggak boleh ngebelakangin kamera kalau dia lagi setting gitu loh. Dan gue tuh dulu tuh gini, setting dulu kelar baru kita shoot, masuk latihan. Kalau sekarang nggak, lagi setting lagi latihan, jadi agak riuh gitu loh. Dan di sini kadang-kadang gue juga nggak tahu, krunya juga bukan kru yang benar-benar misalnya sekolah, dia comot-comotan aja misalnya. Ya gue memaklumi kalau sekarang kan yang penting misalnya paketan kerjanya, DOP dengan lighting paketan. Jadi ya kayak lu bawa adik lu, bawa saudara, bawa ponakan, jadi gitu. Kalau dulu tuh memang lu kerja bener-bener profesional kalau menurut gue ya.
tapi ya nggak semuanya lah begitu. Mungkin sekarang juga banyak orang-orang yang profesional gitu kan. Terus itu apalagi ya, terus kalau dulu TV itu belum banyak, TV itu masih TVRI ya kan. Terus jadi kalau lu jadi artis itu bener-bener orang datang ke bioskop, orang bayar, orang tuh jadi menghargai lu banget. Lu bayangin ya, lu ke bioskop lu harus mandi, harus nyetir mobil, parkir, masuk, beli tiket. Lu luangin waktu 2 jam untuk nonton dia. Sementara kalau di TV lu bangun tidur belum mandi, nggak usah bayar, lu tinggal pencet remote lu bisa nonton artis siapapun. Iya kan, nah jadi Benar. itu gitu loh. Kalau lu tuh artis tuh bener-bener wah artis gitu loh. Kalau dulu lebih dihargain lah ya. Ya, kasarnya gitu. lah Kalau ya. sekarang gue bingung, itu artis sinetron, gue bingung itu artis apaan. Gue nggak ngerti, baru ngelintas kali udah dibilang artis. Kalau itu ya, dan kadang-kadang Sebenarnya bukan artis ya Mbak, ekstra. Melintasnya sekali. Iya. Terus kadang-kadang juga gue apa ya, tiba-tiba dia nongol gitu loh, jadi artis peran utama, sementara dia nggak ada kemampuan, tapi karena ya gue nggak tahu ada bayar atau apalah gitu loh, bisa, yang penting murah itu loh, yang penting murah, karena sinetron kita udah industri. Kalau zaman dulu kan nggak ada sinetron, kita bener-bener film, kita casting gitu loh. Terus kalau zaman dulu gue nggak tahu ya, reading kita tuh nggak ya, reading biasa aja, atau mungkin karena gue film action jadi gue nggak ada reading. Oke. Gimana mau reading, banyak ciat-ciatnya, banyak mukulin orang, tapi gue lebih banyak latihan fisik. Kayak misalnya pulang syuting, gue di pantai gue harus lari, gue harus push up, sit up, gue harus latihan fight gitu loh. Tapi kalau misalnya yang sekarang tuh harus readingnya tuh sampai sebulan, 2 bulan. Nah, kan kayak sekarang ini mungkin pas lagi zaman-zaman eranya sekarang ini kayak 2015 ke atas ya Mbak. Mungkin lu juga sekarang juga masih aktif di dunia perfilman ya, masih sering syuting gitu. Terus kayak lu ketemu lawan main lu dengan artis-artis baru, rasanya gimana sih Mbak? Ada hal yang beda atau enggak sih? Mungkin kalau sering lama kan, kalau lama kayak iya, udah enak ya. tektokannya Gua dapet gini, nih gitu. pertama gue pasti gue kenalan dulu, gue ajak ngobrol. Gue nggak pernah mau membawa, jadi gue selalu menurunkan ego gue. Menurunkan ego, gue ajak ngobrol, ketawa, bercanda. Kalau orang nyaman dengan kita, otomatis kan dia juga jadi enak sama gue. Oke. Kalaupun misalnya dia salah beberapa kali, gue memaklumi karena dia baru. Ya kan, tapi kalau udah kenal salah mulu baru gue geplak palanya, lu salah mulu gitu kan, atau gue bentang. Tapi kalau misalnya lu nih main terus tiba-tiba lu grogi, lu salah, pasti gue ya udahlah, gue maklum gitu kan. Artis baru lah ya. Iya, dan gue juga kalau semakin gue menunjukkan gue marah tuh gimana, kesian dia makin down. Jadi ya udah gitu, gue lebih baik gue ngalah biar Tapi kan kadang-kadang ada proses syuting lebih lama kan, kayak tertunda gitu dong, ya nggak sih? Kalau misalkan harusnya yang dia biasa sering dialog, terus tiba-tiba baru dialog kan pasti ada kayak artikulasi kurang jelas gitu kan. Itu kan dulu kan terpakai banget tuh ya, kayak gue juga tahu-tahu itu, waktu itu gue juga pernah ikut-ikut kayak gitu. Nah, itu artis. enggak artis sih Mbak, Iya. saya bukan artis, apa sih, saya mah cuma restoran gorengan. Nah, jadi waktu itu casting Mbak, casting. Nah, sekarang pas gue liat-liat sini, jir, baru bentar banget langsung viral, jir, bener banget langsung follower saya banyak, waduh banyak banget. Gue juga kadang nggak ngerti ya dia siapa, atau followernya lebih banyak dari gue. Sementara gue yang dari dulu ya kerja keras, gue cuma followernya sedikit gitu. Apa perlu gue harus pakai bang biar gue viral, kan nggak? Guys. Nah, Mbak Yurika, lanjut pertanyaan terakhir lah, gue tanya nih terakhir nih Mbak. Kok terakhir gue masih mau ngomong deh. Masih mau ngomong ya? Wah, demen nih gue nih kalau ditanya kayak gini nih, narasumber gacor ya. Dalam menjalankan dunia perfilman Mbak, pertama kali lu terjun nih, apa sih yang buat lu pertama kali maksudnya kayak sebenarnya memilih gue nggak milih. Jadi gini, gue sebenarnya nganterin teman gue, terus sutradaranya bilang, almarhum Dasri Yakob, Yurika, coba deh kamu kamu cobain adegan berantem. Akhirnya di situ ada Dede Yusuf sama Hengki Tornando tuh, mereka masih oke banget, anak-anak taekwondo kan. Gue juga di casting, akhirnya gue masuk. Nah, peran utamanya sebenarnya bukan gue, Weni Rosalin. Gue ceritanya jadi adiknya. Nah, terus di tengah-tengah pas syuting, ternyata gue lebih bagus fightingnya. Akhirnya gue dinaikin peran utama. Nah, dulu gue itu masuk 6 film, filmnya film action semua. Langsung gue scrolling tuh 5 film.
Oh, ini film itu PH lama tuh ya Mbak? Iya. Iya, gue pernah tahu tuh ini Nah, film tuh. terus gue langsung loring 5 film dan honor gue waktu itu tuh kalau nggak salah 300.000 deh, apa 350.000 gitu. Gue udah seneng banget. Karena waktu zaman itu gede banget, 300.000 coy. Ya mungkin 500.000 sama dengan bisa lu apa ya, bisa beli emas lah ya zaman dulu ya. Terus ya udah, karena Bang Dasri tuh seneng sama gua karena emang dari gua zaman SMP gua kalau berkesenian, berdrama gitu di panggung tuh gua pinter. Oke. Emang pecicilan orangnya, emang bisa acting dari dulu. Kalau sandiwara di kelas tuh gua selalu jadi peran utama gitu loh kan. Nah terus gue diajarin banyak, terus gue orangnya mau belajar. Gue gini, kayaknya gue seru nih jadi beginian. Dikasih satu film kedua gue peran utama, film ketiga kalau film kedua itu film pertama gue judulnya Lowo Ijo, Kelelawar Hijau, di YouTube ada. Film kedua itu judulnya Dendam Anak Buangan, masih film action. Film ketiga itu gue kalau nggak salah apa ya, gue lupa, Wiro Sableng. Wiro Sableng 212 tuh itu judulnya 3 Setan Darah, itu gua di YouTube juga ada. Terus ada lagi Kecubung Sakti, ada lagi Mata Elang. Nah di tahun 8 nih film gua ke-6 apa ke-5, nah gue itu main Pembalasan Ratu Pantai Selatan. Di situ gua booming gitu loh. Memang ada trik-trik lah, ada satu dan hal nama gue yang dinaikin. Oke, nah di situ gue banyak tuh. Dan kalau nonton Misteri Gunung Berapi, saya yang jadi Nyai Kembang. Terus kalau nonton Jaka Sembung, saya yang jadi Dewi Samudra. Terus kalau nonton Tarzan, saya jadi temennya Tarzan. Jadinya nggak beneran, itu Tarzan Berry Prima. Aduh, susah nih kalau yang wawancara nggak ngerti, gue bingung gitu loh. Kan ada juga dong teman Tarzan, ada Tenyom ya nggak? Bener dong gue ya. Susah deh. Nah terus udah gitu, dari situ terus lagu gue terus sampai akhirnya pada tahun 1000. Nah, terus gue main karena film ambruk. Terus gue juga nikah, gue punya anak, akhirnya mulai tuh dunia pertelevisian. Gue pertama kali main tuh Mahkota Majapahit di TPI atau sekarang MNC TV. Nah di tahun 97 gue main di komedi judulnya Fatimah. Gue jadi peran cerewet namanya Kokom, orang Sunda, bawel banget dan resek gitu. Disitulah gue dapat Piala Vidya. Piala Vidya. Jadi peran pembantu utama terbaik loh di tahun 97. Di tahun 98 gue juga mendapatkan piala yang sama, kategori yang sama dengan peran yang sama. Itu untuk Antv. Terus tunggu dulu. Banyak terlalu gacor, gue bingung ini nanyanya. Kan? Lanjut. Terus ya, waktu tahun 89 kan waktu heboh Ratu Pantai Selatan, tuh gue bener-bener gue dijelek-jelekin. Gue terkenal tapi pernah ya? Gue beli kopi gue. A few moments later. Oke lanjut Mbak. Oke gini, di tahun 89 begitu booming Ratu Pantai Selatan itu gue diserbu, tapi untung dulu tuh zaman dulu nggak ada infotainment dan nggak ada media. Kalau nggak gue bisa diserbu, wartawan datang tiap hari ke gue. Itu gue merasa dipojokin gitu loh. Kok artis, gue masih 17 tahun waktu itu dan memang adegannya berani banget. Pernah muda. Terus udah gitu gue dipojokin sama wartawan, gue diomongin yang nggak bener. Gue tuh di situ agak shock gitu. Kenapa? Padahal gue ngerasa syutingnya biasa aja. Karena gue syuting tuh nggak bener-bener adegan seks gitu. Karena film itu kan aksi reaksi, pengambilan gambarnya satu-satu. Tapi begitu jadi seolah-olah gue lagi bercinta gitu kan. Padahal enggak. Yang di atas gue, yang di bawah gue tuh bukan lawan main gue, tapi kameramen. Dia duduk begini, dia pegang kamera. Sementara adegan gue kan yang karena kan orang hanya melihat di layar. Iya gitu. betul. Sebenarnya kalau syutingnya biasa aja. Nah makanya kayak orang-orang yang nggak tahu dunia perfilman, kayak gue pertama kali nggak tahu nih ya, terus ketika gue terjun, terus gue ngeliat lokasi syuting itu hujan bikinan, ya kan pakai semprotan, terus malam pun bisa jadi siang. Betul. Ya kan, ditonjok juga pura-pura. Terus kalau pedang juga pedang kayu. Makanya jangan serius-serius kalau nonton TV, kayak mau foto KTP serius-serius. Terus di situ tuh gue langsung istilahnya terkenal tapi tercemar gitu loh. Jadi banyak banget yang mojokin gue. Tapi gue gini, bodo amat dengan apa kata orang, gue tetap syuting. Film gue makin banyak, setahun 12 film tuh semua film action. Oke Mbak, kan itu film action ya. Tapi kan sekarang di era di tahun itu, terus di tahun 98 gue di sinetron dapat film komedi terus tuh gue dapat. Karena kan gara-gara bentar-bentarnya blur ya. A few moments later. Makanya gue dapat di tahun 97-98 gue dapat Piala Vidya di komedi di Fatimah. Dari situ seterusnya gue dapatnya komedi.
Komedi. Nah, terus Berarti selain komedi gue dapet action, drama. action, komedi, dan drama dapet kayak jadi mertua jahat, jadi itu ini antagonisnya dia sekarang. Oh, antagonis banget. Gue sehari-hari aja antagonis. Iya, jutek. Ini gue aja kalau lagi bawa mobil sama dia nih, buset, marah-marah mulu. Bukan marah-marah, cuman gue nggak bisa nadanya slow, gue pasti cepetan mau kemana. Gue nggak bisa yang kamu, gue bukan orang yang romantis, so melo, yang manis, yang pura-pura. Gue apa adanya. Kalau gue seneng gue ngomong, gue nggak seneng gue diem gitu. Gitu Lanjut. loh. Pertanyaan Terus, berikutnya, Mbak Yurika, selama terjun di dunia entertain ya, Mbak. senengnya apa pasti? Suka dukanya dong. Kan? Pasti dong. Iya, gitu senangnya gini, gue banyak teman. Ada beberapa hal kayak gue bikin paspor gampang, gue bikin KTP gampang, tinggal Pak tolong atau apa mereka sih, Mbak Yurika gitu loh. Itu satu ya kemudahannya. Susahnya apa? Zaman sekarang itu kan semua pakai handphone kamera. Kadang-kadang gue lagi capek, orang pada minta foto nggak ngertiin kondisi gue. Gue kan juga capek gitu loh kan, ya kan. Terus kalau sekarang tuh sensi, bener-bener kita harus jaga. Terus kalaupun kita mau nakal ada foto. Zaman dulu gue mabok minum orang gak ada yang tahu. Nah Iya, sekarang gue mabok di digital banyak Alemong, banget lah ya. Gitu. Oke. Jadi dan kita kan juga manusia biasa, kita juga pengen fun, pengen main. Bukan berarti kita ngelakuin sesuatu yang negatif, kita nakal. Misalnya gue pengen minum nge-wine gitu. Apakah gue jadi perempuan nggak bener kan? Enggak. Iya benar. Ya kan, jadi Tapi karena dilihat image-nya jadi nggak baik. betul Nah, gitu lanjut. loh. Jadi suka dukanya sih kayak gitu. Terus gue bukannya apa ya, sekarang ini tuh ya itu kadang-kadang gue capek ngeladenin orang minta foto. Bukannya gue nggak mau, gue sih mau aja, seneng gitu ya. Karena buat gue gini, mereka foto sama gue, mereka tuh akan seneng dan bangga, dan mereka pasti akan nonton sinetron gue gitu. Benar. Terus satu Ada lagi, satu amal juga itu, Mbak. iya Kebaikan. betul sih. Terus gini, gua itu dari tahun 2000 kan Krismon. Iya. Terus gue itu sekolah aerobik. Oh. Terus gue ngajar senam, gue Banyak kesibukan Mbak Yurika aerobik. ya. Jadi gue kalau nggak ada syuting, gue ngajar aerobik. Gue dulu pernah punya sanggar. Terus kalau minggu itu gue udah keliling Indonesia mimpin lomba bareng Vicky Burki. Jadi gue itu pengen punya sesuatu tuh nggak hanya di sini aja. Begitu gue kosong gue ngapain, Terus gue juga pernah punya klinik kecantikan, gue pernah dagang baju di butik. Ya semuanya kan kita juga namanya orang syuting tuh kan nggak terus syuting, ada waktu kosong tuh gue manfaatin gitu loh. Tadi gue mau nggak belajar jadi editor, cuma udah telat gitu kan. Nah terus belakangan kemarin gue sempet belajar ke India, gue belajar yoga. Nah, buat kalian yang pengen tahu seperti apa kesibukan Mbak Yurika saat ini, Mbak Yurika juga punya konten YouTube, nanti juga bakal diekspor kayak podcast, ngobrol-ngobrol sama teman-teman di lokasi syuting atau di mana. Terus ada vlognya Mbak Yurika ya. Ya. Bantu juga support untuk like, comment, dan subscribe. Oke, Di- channelnya Yurika Prastika. Subscribe and like Yurika Prastika. Oke, gua Radit Aditya, kali ini gua mau undur diri dan bersama Yurika Prastika. Oke, tetap stay tune di Aditya Project. See you the next video. Bye bye. Bye.